Hukmuha wa adillatu masdu'iyatiha. Hukum hewan kurban dan dalil tentang disyariatkannya hewan kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Pendapat yang jumhur itu hukum kurban sunnat yang sangat-sangat ditekankan. Pendapat jumhur ulama, udhiyah itu atau kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama fikih mengatakan itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Apa mampu nanti akan kita bahas. Dalilnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Saudara engkau li rabbika untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah, potonglah. Nahar itu beda dengan zabah. Kalau zabah dia begini. Itu zabah, sembelihan. Tapi kalau nahar, makanya onta disebut nahar. Ada lubang sedikit langsung diterk keluar darah nanti. Itu nahar. Kalau zabah begini, sapi itu zabah, bukan nahar. Yang nahar hanya onta. Itu adalah bisa lubang situ, keluar darah, habis jatuh. Kas penembelian kali gini. Itu ya. Dia sedang sidol itu. Kalau dia sapi dan sejenisnya atau kambing, tidak gini. Sirele. Sirele, zabah. Hidayah daripada Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu serta tumpahkanlah darah, har dan har, sembelihlah. Ayat ini sebenarnya perhatian penting bantu kita. Kalimat li rabbika, sembelihan yang kita lakukan li rabbika, bukan karena bersenang-senang, bukan karena berbangga-bangga, tetapi hanya semata-mata li rabbika, karena Allah, lillah. Dalam surat Al-Hajj Allah sebutkan la yanadallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh daging-daging yang kita sembelih itu. Allah tidak butuh darah-darah yang kita tumpahkan itu. Tapi Allah nilai adalah ketakwaan orang yang mengeluarkan kurban. Tidak butuh darahnya. Tetapi yang Allah nilai orang yang mengeluarkan ini apa tujuannya? Takwa. Yanaluhu taqwa minkum. Takwa itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga sebagai pelajaran penting untuk kita semua. Apapun aktivitas kita, dan ini insya Allah akan pembahasan khusus nanti malam besok. Malam besok kita di rumah Quran Minab, insya Allah khusus pembahasan nanti asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ada yang keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari orang, ada yang keinginan dihargai jasa-jasanya. Insya Allah akan detail kita bahas nanti. Ayat ini termasuk mengingatkan kita fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk rabbika untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dalilnya hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang amlahaini aqranain. Amlahaini adalah ciri kambing yang paling mahal. Ada hitam sedikit dan putihnya. Kemudian aqranaini yang memiliki tanduk, artinya sudah sempurna umur daripada hewan kurban tersebut. Dzabahahuma biyadihi, dan beliau sendiri langsung sembelih. Dan ini sunnah juga nanti kalau kita ada niat untuk menyembelih, karena sudah bertekad tidak merokok lagi, alhamdulillah. Itu harus azam. Azam. Bukan dia rokok itu. Ini kenapa rokoknya? Rokok itu dia nggak ada istilah sedikit-sedikit tinggalkan aja. Dia harus tetap tinggalkan rokok. Kalau ini satu hari ini satu bungkus, besok setengah, nggak akan. Dia harus total dan niat karena Allah semata-mata. Ya Allah, saya tidak mampu meninggalkan rokok ini kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah. Kita ingat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami hanya minta tolong. Tolonglah aku ya Allah menghindarkan daripada racun yang berbahaya ini. Dan paling bahaya lagi, penelitian terakhir rokok itu, penelitian dari Australia, profesor, itu filternya terbuat daripada apa dokter? Darah babi. Ini dokter dokter. Jadi mau ditemukan kenakan darah babi kan? Kayak gunungan babi Ustaz, haram. Jadi rokok
ini muka terus kita hidup haram setelah zat. Alhamdulillah sebelum ada bagian penting kita. Dabahahuma biyadihi, Nabi SAW menyembelih dua sapi tersebut dengan tangan beliau sendiri. Sunnah, jadi kita nahan pagi dalam rencana untuk kurban, kita upayakan kita sendiri untuk menyembelih. Wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan bismillah lalu bertakbir Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, beliau letakkan kaki beliau di angka leher hewan tersebut. Ada untuk menyembelih. Nah, ini dua dalil dari Al-Quran kemudian dari hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya hewan kurban.